Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira. Di apa? Siroh apa? 13 tahun. Muad bin Jabal. Wih. Dulu dia nggak segini kan Ustaznya kan? Tiba-tiba. Dia tambah tinggi aja, tambah tinggi. Badannya gini-gini aja dulu. Iya ya. Tambah tinggi aja. Segini lah, udah. Tambah gua. Lanjut kau berani rumah. Iya, tambah tinggi. Jadi selama setahun belajar di rumah itu kayak mana? Covid. Gak ada yang masuk. Tapi ujian kok nilainya bagus. Kalau pas ujian tuh ilmu masuk ya. Saat 2 hari sebelum ujian ilmu masuk. Ini kenapa tuh? Ada belajar Kan soalnya pakai bahasa Arab ya? Iya. Nah, itu apa ngerti? Ngerti? Translate ya? Oh. Enggak, siapa yang di kelas antum yang paling pinter siapa? Di kelas antum yang paling jago bahasa Arab siapa? Enggak ada. Jadi kalau misalnya apa tanya ke siapa gitu, misalnya nggak tahu. Yang pintar Pak. Ya, katanya nggak ada yang pintar. Semua pintar. Yang pintar Pak. Iya. Siapa? Mufid. Mana orangnya? Enggak, karena dia bilang katanya nggak tahu kalau soalnya bahasa Arab, ya kan? Jadi tanya ke siapa gitu pas ujian. Soalnya bahasa Arab. Tanya ke siapa? Kalau nggak ngerti gitu Pak. Nah, kalau nggak ngerti. Paling kayak ingat-ingat kosakata itu. Baca soal ujian ya. Begitu masuk ujian lah kayak sama jawab. Soal sampai ini bagi minta jawaban database 10 dong. Tahu bodoh. Kok potongan database 10. Kira-kira Kok bisa lulus ya? Kok bisa lulus ya? Nggak tahu Pak. Tapi anak belajar juga Pak. Sekarang ini Bang. Ada kelas 10 ada nahu nggak? Ada nahu nggak kelas 10? Ada. Tuh sama ustaz siapa nahunya? Imam Ahmad. Imam Fikri. Paham nahu? Kok hari ini juga paham. nggak paham? Tapi lulus ya? Masuk. Tapi kok lulus ya? Ada juga sebelum itu kelas 9. Oh, nahu udah ada. Ini udah paham lah ya. Kok anak tanya, apa itu kalam? Apa itu kalam? Al-kalamu huwa lafdhu murakkabul mufidu bi wad'i. Ya kan? Apa itu kalam? Apa itu lafaz? Apa itu murakkab? Apa itu mufid? Apa itu wada'? Enggak tahu. Nah, tapi enggak belajar mana soalnya. Oh. Kan lebih pintar. Tapi katanya kelas 7 udah belajar nahu. 7, 8, 9. Enggak belajar matan. Iya, enggak belajar matan ya. Belajar apa ya, langsung kaidahnya aja gitu ya. Oh. Jadi kalau gitu apa alamat rofa? Alamat rofa ada berapa? Laki nanti liburan ini. Tadi pernah belajar rofa, nasab, mansub, iya. Nasab apa tanda aslinya? Fathah. Fathah. Itu karena anak belajar, Pak. Oh. Mesti siapa yang belajar? Terus
Fathah menjadi alamat bagi nasab ketika apa? Fathah menjadi alamat bagi nasab, bagi mansub untuk apa? Ketika apa dia? Ada alif tak? Bukan. Ketika apa? Nggak tahu tak? Nggak tahu ya. Ketika dia isim mufrad. Ketika dia isim mufrad. Atau ketika dia jamak taksir. Ya. Kan Anda bilang tadi tanda asli dari nasab itu fathah. Berarti ada tanda-tanda cabangnya, ya kan? Apa tanda cabangnya? Tanda cabang nasab apa? Ada berapa? Ada kasroh, terus ada ya. Doma nggak ada nasab. Ada ya, alif, kasroh, lupa ya. Lupa. Iya. Apa perbedaan jamak muannas salim atau apa perbedaan jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir? Nggak bisa apa? Oh ya, ingat dia, masya Allah. Taksir, apa arti maksurun? Maksurun bahasa Arab, maksurun. Misalnya al-qalamu maksurun. Ini awal-awal ini. Maksud. Iya, maksur. Apa kolam? Kolamun. Ya, al-qalamu maksurun. Bukan, pulpen itu pecah atau rusak. Jadi jamak taksir itu diambil dari kata maksurun. Artinya jamak itu pecah, rusak jamak itu. Iya. Contohnya kayak Anda bilang muslimun. Muslimun artinya seorang muslim. Jamaknya kalau Anda mau bilang banyak seorang apa? Banyak orang-orang muslim, muslimuna. Dia selamat. Selamat dari kerusakan. Ya. Tinggal nambahin aja, tinggal nambahin waw sama nun. Muslimun, muslimuna. Mu'minun, mu'minuna. Tapi kalau jamak taksir dia asli rusak kali dia. Misalnya tabibun, atibba'u. Kok jauh kali perubahannya dari mufrad ke jamak. Itu jamak taksir namanya. Pecah dia, rusak. Contoh lagi, maktabun. Jamaknya makatibu. Oh enggak maktabuna ya saya enggak. Makatibu, pecah dia. Udah berubah itu jamak taksir. Kalau yang tadi yang Anda sebutkan sebelumnya muslimun muslimuna, mu'minun mu'minuna, itu namanya jamak mudzakkar salim. Salim artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perpecahan. Kerusakan. Nah, gitu. Kita belajar apa ini? Akidah menahu. Kesamaan tuh harus kayak gini ya kan, ngobrol. Kalau nggak masuk nanti. Iya. Nggak bisa press terus ya. Coba sini anda press. Aduh. Itu kenapa alisnya tuh? Jatuh. Oh, makin ganteng deh kayak gitu. Alisnya. Iya. Itu rambutnya pangkas lah. Udah panjang lagi sah. Kayak opa-opa kan? Kayak opa-opa. Panjang lagi. Oh. Kayak gini aja pangkasnya. Botak ini ya. Enggak cocok. Oh iya. Jadi apa tadi kisah Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Sahabat. Sahabat yang diutus. Apa perbedaan sahabat sama tabi'in? Iya, jumpa langsung. Tapi kalau misalnya ada orang nih, dia hidup di zaman Nabi SAW, masih hidup Nabi, dan dia beriman kepada Nabi SAW, tapi dia nggak pernah jumpa Nabi, itu masuk mana? Sahabat atau tabi'in? Tabi'in.
dia hidup sama kayak Nabi, ya. Bahkan dia lebih duluan meninggal pada Nabi SAW, gitu. Dan dia beriman ketika itu. Belum jumpa sama Nabi tapi. Tabiin. Iya, tabiin. Iya. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Contohnya Najasyi, Raja Ethiopia. Ya, Ethiopia. Ya kan dulu kan sempat sahabat ketika di Mekah itu kan mengalami penyiksaan lah dari kafir-kafir Quraisy. Dia disuruh hijrah ke Ethiopia, negeri Habasyah. Dulu namanya Habasyah. Sekarang kan Ethiopia. Ke Habasyah. Nah, di situ itulah ketemu raja namanya Najasyi. Karena dilihat orang-orang Islam ini baik, akhlaknya, ajaran juga bagus, mengajarkan pada tauhid. Akhirnya raja itu masuk Islam, Raja Najasyi. Dan kaumnya belum ada tahu, ya. Rakyatnya belum ada yang tahu. Akhirnya ketika meninggal tanpa disolati, sebagaimana meninggalnya orang-orang Muslim. Nah, ya, jadi ketika Rasulullah mendengar kabar Najasyi meninggal, Rasulullah perintahkan sahabat untuk sholat ghaib dari jauh, gitu. Kalau sekarang berlaku nggak sholat ghaib? Berlaku. Sholat ghaib itu dilakukan ketika penduduk setempat itu nggak melakukan sholat. Paham? Ketika maksudnya itu dilakukan ketika penduduk setempat, orang di sekitarnya itu tidak melakukan sholat jenazah seperti yang dialami Raja Najasyi tadi. Ya kan rakyatnya masih pada kafir tuh. Nah, rajanya Islam aja dia orang itu nggak tahu. Kayak mana mau nyolatin? Ya, apa? Sembunyi-sembunyi. Iya, gitu. Sembunyi-sembunyi. Ini juga kisah Heraklius, Raja Romawi. Dia sebenarnya membenarkan risalah Nabi SAW, ya. Dan dia juga percaya bahwasannya Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi Nabi, ya. Kan tapi beliau belum mengikrarkan secara lisan. Heraklius, Raja Romawi. Ya, makanya ya beliau masih dikategorikan meninggal dalam keadaan kafir, gitu. Ya, Heraklius tuh Raja Romawi. Heraklius. Kalau orang-orang sekarang diubah namanya jadi Hercules. Ya. Heraklius. Sangat Kristen. Tapi kalau untuk pelajari sejarah, Romawi itu bukan Kristen sebenarnya. Dia pernah asalnya dia tuh menyembah dewa-dewa. Ya, dewa-dewa Yunani. Terus ya, Bulgaria, Turki Romawi juga. Nah, tapi ya lambat laun mereka berubah jadi Kristen. Terutama pas zaman Nabi SAW. Pas zaman Nabi, Romawi yang dulunya menyembah dewa berubah jadi Kristen Romawi. Itu sejarah dikit-dikit aja ya. Nah. Tadi kita bicara apa? Ada juga sahabat, dia beriman pada Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, tapi dia murtad. Nah, itu dia dikategorikan sebagai sahabat apa enggak? Enggak. Iya, Anda lupa siapa nama sahabatnya. Tapi sahabat itu sempat dia ikut Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Sempat ya. Iya. Akhirnya nggak tahu. Dia terpengaruh dengan agama yang ada di Ethiopia. Akhirnya dia masuk ke Kristen, murtad, Nasrani. Dan istrinya ya minta cerai lah, ya kan? Karena udah beda agama.
istrinya itu nanti jadi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Nah, lupa juga namanya. Ya. Dalam mangat murojaah, makanya antum tiba-tiba minta siroh, Anda harus murojaah dulu, ulang-ulang dulu ya kan. Mana bisa? Kok nggak ulang-ulang? Lupa semua. Ya kita semua sama. Harus butuh murojaah, butuh ngulang-ulang. Kalau nggak ya payah, lupa semua nanti. Nah. Itu. Apa? Jadi kembali ke tadi, Mu'adz bin Jabal, ya, beliau Rasulullah utus ke Yaman. Waktu itu Yaman masih masih semuanya itu dalam keadaan kafir Yaman, ya. Mereka menyembah patung-patung, ya, menyembah asnam, menyembah ausan, ya. Dan Yahudi masih banyak di Yaman waktu itu, Yahudi masih banyak Yaman. Dan kalau kita pelajari sejarah, Yahudi itu asalnya dari mana? Dari negeri Arab, ya kan? Yahudi, dia tuh kembali ke Yahuda, nisbatnya ke Yahuda. Huda itu salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kan anaknya Nabi Yakub ada 12, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam, terus Benyamin, ingat kisahnya? Ingat kan? Benyamin, ada namanya Huda. Nah, Yahudi ini itu keturunan dari Huda ini. Makanya namakan mereka Yahudi. Anak-anak keturunannya si Huda. Dzurriyyahnya si Huda. Yahudi. Jadi asalnya Yahudi itu orang Arab. Gitu. Asal mereka tuh dari Arab, gitu, dari Mesir, gitu. Paham? Dan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam itu jadi menteri di Mesir, kan sempat Nabi Yusuf jadi menteri ya di Mesir. Nah, jadi dinaikkanlah saudara-saudaranya, ya, orang tuanya, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu semua menjadi orang terhormat di negara Mesir. Kemudian setelah Nabi Yusuf meninggal dan abang-abangnya, adik-adiknya meninggal semuanya, ya, muncullah Fir'aun yang menjadi raja di Mesir. Fir'aun, jahat nih Fir'aunnya, ya. Baru setelah itu keturunannya Nabi Yusuf atau keturunan Nabi Yakub itu menjadi orang-orang yang tertindas, nggak dihargai, dizolimi. Makanya Bani Israel itu apa? Israel apa artinya? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel. Ya Bani Israel, ada di Al-Quran banyak kan? Nah, jadi setelah meninggal semuanya, ya, terus Fir'aun menjadi raja di Mesir. Jadi tertindas semuanya, ya, terzolimi semuanya. Bani Israel itu yang dulunya dihormati, paling disegani, sekarang malah tertindas. Akhirnya dengan kesabaran mereka, Allah utus Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa inilah yang bela Bani Israel, yang berjuang bersama Bani Israel. Jadi dulunya Bani Israel, Yahudi itu semuanya beriman. Ya, mereka beragama di atas tauhid seluruhnya, karena mereka anak-anaknya Nabi. Bahkan mereka tertindas, gitu. Makanya Allah tolong mereka dengan mengutus Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu asalnya. Ya, singkat cerita, berhasillah Fir'aun ini dihancurkan oleh Allah. Bala tentaranya juga dihancurkan oleh Allah. Habislah, nggak ada lagi sisanya. Nah, setelah Fir'aun dan bala tentaranya berhasil di bumi hanguskan sama Allah, orang-orang Bani Israel ini sombong, gitu, sombong, banyak permintaannya, gitu. Bahkan mereka minta dibuatkan patung supaya mereka bisa beribadah kepada patung tersebut.
Gitu. Panjang sebenarnya ceritanya. Sebenarnya cerita panjang. Banyaklah mereka bermaksiat ya. Pertama mereka menyembah patung sapi, terus mereka memaksiati Nabi Musa, terus mereka juga berkata lancang terhadap Allah. Mereka bilang Allah itu miskin, kamilah yang kaya, Allah itu pelit gitu. Berani mereka. Akhirnya apa? Akhirnya sebelum itu Allah menyuruh mereka itu pindah ke Palestina ya, tapi syaratnya satu, syaratnya perangi orang-orang yang berada di sana, karena orang-orang di sana tuh kafir gitu. Tapi Bani Israel gak mau. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa sama Tuhanmu sana, kami sini duduk-duduk aja, kalian aja yang perang gitu. Itu kata Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa marah, minta sama Allah supaya hukum mereka Bani Israel. Akhirnya Allah hukum mereka. Ya, Allah hukum mereka. Nama hukumannya itu tih namanya. Tih itu kita kayak terkurung dalam sebuah daerah ya selama 40 tahun ya. Itu nggak ada apa ya, kita misalnya pergi sejauh manapun kita di itu aja, daerah itu aja, nggak bisa kita keluar. Itu namanya tih. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel. Mau ke lintasi gurun pasir manapun, sejauh manapun, pakai kuda, pakai unta, sejauh manapun, itu aja, baik-baik lagi, muter-muter aja selama 40 tahun. Itu namanya tih. Nah, di masa tih itulah meninggal Nabi Musa, meninggal juga Nabi Harun alaihissalam ya. Kemudian Allah utus Talut. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtadiikum bin nahar. Talut ini bukan nabi ya, dia orang soleh aja ya, orang soleh sekalian raja ya. Akhirnya mereka setelah terbebas dari hukuman tih itu ya, bebas. Udah, waktunya udah nih, belum? Dikit lagi ya. Asli ya, nggak belajar kita akidah cerita. Ya, setelah terbebas dari hukuman tih itu, barulah mereka jihad di Palestina. Akhirnya mereka berhasil merebut negara Palestina. Jadi mereka itulah di Palestina semuanya. Talut itulah yang menyatukan mereka semuanya. Lama-lama pas Talut meninggal terpecah, ada Palestina Utara, ada Palestina Selatan. Nah sekarang kalau kita pelajari sejarah, Palestina Utara itulah yang sekarang jadi negara Israel ya. Palestina Selatan ya masih jadi wilayah Palestina gitu. Jadi mereka sekarang ini ingin merebut gitu. Dulu pas di zaman Umar bin Khattab, Palestina itu kan berhasil direbut sama Umar bin Khattab ya. Karena dulunya Palestina ini dikuasai sama mereka Yahudi ya. Nasrani juga pernah berkuasa di situ, Nasrani juga. Pas di zaman Umar bin Khattab berhasil Palestina direbut oleh kaum muslimin, berhasil ya kan. Tapi ya gitu, berhasil direbut lagi sama Inggris zamannya Ottoman Turki. Barulah tahun 1940 ya, itu kita kan merdekanya 45 kan, kalau mereka 40 ya, 43 lah, 43. Inggris mengumumkan ada negara baru bernama Israel. Gitu sejarahnya. Jadi Israel itu sebenarnya nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel ya anaknya Nabi Yakub alaihissalam gitu. Makanya kita jangan dikit laknatullah ala Israel, laknat Allah pada Israel. Israel itu siapa? Nabi gitu. Jadi kalau melaknat orang-orang Yahudi, bilang aja laknatullah alal yahud, laknatullahi alal yahud, jangan Israel gitu.
Israel Zionis kafir, Yahudi, kan gitu. Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sini, udahlah. Sini aja lah ya. Ilahuna yakfirahuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.